Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Zaki Mubarok, SPDI, pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari Sekolah Dasar Negeri Kota Lama 1 Malang, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 kategori 2 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video praktik pembelajaran yang bertemakan beriman kepada hari akhir pada kelas 5. Video ini kami buat pada tanggal 1 Februari 2024. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Lancar depan, gerak. Tegap, gerak. Kerapian mulai. Kerapian selesai. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, berdiri memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kepada kalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, aku sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semuanya dalam keadaan sehat. Bapak bertanya, apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Coba pembelajaran kita hari ini, siapa yang tahu temanya tentang apa? Oke, siapa namanya? Aira. Aira. Coba Aira dibaca temanya tentang apa, Aira? Pelajaran 7. Ketika kehidupan telah berhenti beriman kepada hari akhir. Oke, bagus. Ketika kehidupan telah berhenti beriman kepada hari akhir. Jadi pada materi ini Bapak akan mengajak kepada kalian, sebelumnya kita itu pasti memiliki keimanan percaya terhadap rukun iman. Coba rukun iman ada berapa sih? 1. Rukun iman itu satu, percaya pada Allah. 2. 3. 4. 5. 6. Qadar dan berarti rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang kita pelajari berarti ini masih masuk pada rukun iman yang
Bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah pasti akan mengalami kehancuran atau bisa disebut dengan hari kiamat. Oke, pengen tahu penjelasannya? Mari kita lihat terlebih dahulu alur pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran dalam materi kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hari akhir, jenis dan tanda-tanda hari akhir dengan baik. Jadi kalian harus bisa mempelajari, menjelaskan pengertian hari akhir itu apa. Kemudian jenis dan tanda-tanda hari akhir itu bagaimana. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menceritakan urutan kejadian dan peristiwa yang dialami pada hari akhir. Di sini ada yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul hisab, kemudian yaumul mizan dan yaumul jaza. Alhamdulillah, tadi langkah yang pertama adalah kita akan membagi kelompok. Sekarang Bapak akan masuk pada website yang bernama di sini websitenya adalah pembagian kelompok secara otomatis. Setelah saya bagi kelompoknya secara otomatis, kalian sudah terbentuk kelompoknya mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kelompok. Yang dimana kelompok pertama terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama semua. Nah, kita akan berkumpul secara kelompok untuk mengerjakan proyek ya, untuk mengerjakan kuis pertama dulu tadi, mengerjakan kuis melihat video dulu ya, kemudian mengerjakan kuis, kemudian membuat mind mapping. Silakan kalian berkumpul secara kelompok. Yang pertama kelompoknya ada di sini, yang kedua kelompoknya di sini, ketiga di sini, keempat di sana, kelima di belakang. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berikutnya, sebelum kita memulai kegiatan kita, yaitu bermain kuis, kemudian membuat proyek, membuat mind mapping, maka kita harus bermain tepuk dulu. Di sini ada macam-macam tepuk. Coba kita praktekkan bersama macam-macam tepuk. Tepuk ceria. Bila aku sedang drawing, aku harus selalu ceria. Yeay. Tepuk fokus. Bila aku sedang belajar, maka aku harus fokus. Tepuk zikir. Duduk tenang, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Oke, terima kasih. Perhatikan, kita sudah masuk pada pembagian kelompok yang sudah dibagi. Coba saya minta tolong dari kelompok 1 terlebih dahulu menganalisa kira-kira pada gambar ini yang Bapak tayangkan ini. Kelompok 1 mana? Coba kelompok 1 angkat tangan. Perwakilan kelompok 1. Ini ada gambar apa kira-kira? Gambar bencana alam. Kemudian kelompok 2. Gambar apa kira-kira ini? Gambar bencana alam. Kelompok 3. Gambar bencana alam. Bencana alam ya. Gempa. Ada lagi yang bilang gunung meletus. Kelompok 4. Bencana alam ya. Ini ada rumah yang roboh, kemudian gunung meletus, kemudian tsunami. Kelompok 5. Bencana alam. Kira-kira dari gambaran ini yang Bapak sajikan, kelompok siapa yang bisa menjawab apa hubungannya bencana alam ini dengan hari kiamat? Apa hubungannya bencana alam ini dengan hari kiamat? Oke, Ridwan, bagaimana hubungannya Ridwan? Tanda-tanda. Tanda-tanda. Katanya Ridwan termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Oke, tanda-tanda hari kiamat. Kira-kira benar nggak kalau ada bencana alam ini masuk tanda-tanda hari kiamat? Nah, berikutnya lagi coba perhatikan video berikut ini. Berikutnya kita menganalisis video ini. Bapak akan menayangkan video ini. Kalian siapkan buku tulis, alat tulis untuk kira-kira apa sih, mengamati apa kejadian yang ada pada video ini. Kira-kira ada kejadian apa? Kalian tulis pada buku kalian masing-masing secara kelompok.
Yuk fokus. Bila aku sedang belajar, maka aku harus fokus. Dari apa yang kita lihat tadi, video yang kita lihat, kira-kira apa sih menurut kalian pada video yang Bapak tampilkan tadi? Kejadian apa yang ditampilkan pada video tadi berkaitan dengan hari kiamat? Tsunami, ada lagi. Meteor, ada lagi. Puting beliung, ombak yang menghantam daratan. Itu namanya tsunami ya. Ya Del ya, ombak yang menghantam daratan sampai ke atas 50 meter itu tsunami. Jadi hari kiamat itu ada. Sebagai seorang beriman, kita harus percaya semua ini akan berakhir. Semua ini akan hancur. Coba di sini ada peta konsep jenis dan tanda-tanda hari akhir. Berarti hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Kiamat sendiri itu dibagi menjadi dua. Kiamat itu ada kiamat kecil dan kiamat besar. Kalian secara kelompok akan menganalisa kiamat kecil itu disebut dengan apa, kiamat besar itu disebut dengan apa, tanda-tandanya kiamat kecil itu apa, tanda-tandanya kiamat besar itu seperti apa. Contoh, ini kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang punya tetangga di rumah? Siapa yang pernah punya tetangga melihat tetangganya yang pernah meninggal? Oke, stop, turunkan tangan kalian semua. Saya akan bertanya kepada siapa namanya kamu nak? Namanya siapa? Lia punya tetangga yang pada waktu itu pernah melihat tetangganya meninggal apa tidak? Pernah. Kira-kira kalau melihat orang meninggal, Lia takut apa tidak? Takut, Pak. Takut. Apalagi ketika memandikan pasti takut. Takut mayatnya hidup lagi. Enggak ya? Enggak lah. Kalau sudah meninggal nggak mungkin hidup lagi. Kalau sudah meninggal tidak mungkin hidup lagi. Sekarang tanda-tanda kiamat yang pertama, kalau orang sedang meninggal, orang yang meninggal itu merupakan tanda-tanda kiamat sughra atau kubro? Menurut Ridwan, kiamat sughra atau kubro? Sughra. Kenapa kok kiamat sughra? Ayo. Ada tanda-tandanya kiamat kubro dan kiamat sughra. Maka dari itu Bapak akan mengajak kepada kalian untuk belajar secara kelompok. Perhatikan, belajar secara kelompok untuk mengamati, mencoba menjawab kuis yang ada di puzzle, kuis yang ada di Well of Name pada website yang Bapak akan tayangkan. Untuk melakukan pendalaman materi tentang hari kiamat, ya, terjadinya hari akhir, Bapak punya kuis. Kuis ini akan kalian jawab secara kelompok. Ada 9 soal. Kelompok yang bisa menjawab seperti biasa, Bapak akan kasih hadiah uang mainan. Kenapa? Karena uang mainan ini sebagai bentuk apresiasi Bapak kepada kalian, karena kalian bisa pintar menjawab pertanyaan. Sementara uang mainan yang kita buat, yang kita pakai, kalau uang sungguhan kira-kira banyak nggak ini? Ini uang berapa jumlahnya? 100.000. Oh, miliaran. 100.000. Siapa yang pengen dapat uang 100.000? Pengen sungguhan apa yang ini? Kalau yang pengen sungguhan, belajar yang sungguh-sungguh dulu ya, gitu ya. Sementara ini dulu uang mainan. Perhatikan, saya akan tunjuk beberapa kelompok. Saya pengen tahu dari kelompok 4 terlebih dahulu. Kelompok 4, silakan kelompok 4 maju ke depan perwakilan. Oh, kelompok 5, sorry, kelompok 5. Perwakilan maju ke depan, satu anak saja. Satu anak aja. Satu anak. Oke, satu anak. Ini namanya siapa? Irfan dari kelompok 5. Kelompok 5. Coba Irfan menghadap sini, Van. Ya, kelompok 5. Van, dari perwakilan kelompok 5 mau memilih yang mana? Irfan? 5. Memilih yang 5. Kita lihat tadi yang 5 pertanyaannya. Ini berubah. Matahari terbit dari arah barat.
Kemudian 2, pembunuhan merajalela. 3, turunnya Nabi Isa alaihissalam. 4, turunnya Imam Mahdi. Kemudian pada pertanyaan tersebut yang bukan tanda kiamat kubro, kamu boleh memiliki kesempatan 1 menjawab. Kalau nggak bisa menjawab, boleh bertanya kepada teman kelompoknya. Kira-kira jawabannya apa? Kalau bingung jangan dijawab sendiri, kamu bisa menanya temanmu. Untuk kelompok yang lain jangan rame, jangan ada yang ngasih tahu. Kalian akan menjawab pertanyaan ini juga nanti. Oke, belum ketemu? Mau bertanya? Oke, kira-kira siapa Zidni? Mau membantu? Jawabannya apa? Yakin 2? Kita kunci jawabannya matahari terbit. Ya, pembunuhan Pembunuhan merajalela. Pada pertanyaan tersebut yang bukan tanda kiamat kubro, apakah benar? 2 kan? Ya, kita lihat 1, 2, 3. Ya, benar. Selamat untuk kelompok 4 mendapatkan poin 100.000. Silakan duduk. Oh sorry, kelompok 5. Sekarang kelompok 4, perwakilan siapa yang mau maju? Kelompok 4. Dari kelompok 4, kamu pilih yang mana? Nomor 4, Pak. Pilih nomor 4. Saya minta tolong yang lainnya sambil mencari jawaban teman yang nggak bisa, nanti kalian memiliki kesempatan untuk menjawab. Ya, so, pilih berapa? Nomor 4. Nomor 4. Saya akan bukakan nomor 4. Jika tidak bisa menjawab, boleh bertanya temannya. Saya bacakan. Pada hari akhir nanti, seluruh amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia akan ditimbang di hadapan Allah. Sekecil apapun perbuatan manusia, tidak akan luput dari timbangan tersebut. Peristiwa tersebut dinamakan juga dengan titik-titik. Yang lainnya tolong diam. Temannya yang di bangkunya boleh membantu. Sudah Bapak kasih materi tadi, kalian bisa menjawab. Bagaimana Jailani bisa? Kalau kebingungan bisa tanya temannya. Kalau kelamaan kita hitung bagaimana? Sudah? Jawabannya? Jawabannya A katanya. Apa? Yaumul Ba'as. Saya ulangi lagi. Di sini ada kalimat sekecil apapun perbuatan manusia tidak akan luput dari timbangan. Tidak akan luput dari timbangan. Timbangan tersebut, timbangan ini adalah timbangan. Apakah jawabannya A? Yaumul Ba'as? Kita lihat, ternyata salah. Bisa dicoba lagi untuk kelompok 4. Kelompok 3, perwakilan siapa yang akan maju ke depan? Ausaf, Nizam, atau Raisa? Ausaf, Pak. Siapa? Ausaf. Oke, Ausaf memilih yang mana, Ausaf? 3, Pak. Ausaf memilih yang ketiga. Kita lihat Ausaf. Kelompok yang lain boleh mencari. Munculnya berbagai fitnah, banyak bermunculan nabi palsu, banyak kebohongan dan kesaksian palsu, munculnya dajjal. Pada pernyataan tersebut, mana yang bukan termasuk kiamat sughra? Yang bukan termasuk kiamat sughra. Kira-kira apa yang bukan termasuk kiamat sughra? Bisa mencari pertanyaan dari temannya, meminta pertolongan pertanyaan dari temannya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, sudah menjawab. Jawabannya apa, Saf? B. Kita lihat. Pernyataan tersebut mana yang bukan termasuk kiamat sughra? Katanya B. B itu nomor 3. Banyak kebohongan dan kesaksian palsu. Kita lihat. B jawabannya apakah benar? 1, 2, 3. Ternyata salah. Jawabannya salah. Terakhir, masih ada 2 kelompok. Kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Siapa yang maju kelompok 2? Pilih yang mana kira-kira? Pilih nomor 2. Saya bukakan nomor 2. Jika tidak tahu boleh tanya temannya. Pada hari itu semua manusia akan dihitung segala amal perbuatannya.
ketika di dunia segala perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang pernah dilakukan akan diperlihatkan. Peristiwa tersebut pada hari akhir disebut dengan Yaumul Mizan. Bener apa tidak? Coba temannya bisa gendong apa tidak kira-kira temannya bisa mengasih bantuan apa tidak? Kita hitung ya. Hah? D. Kita hitung. Jawabannya katanya D. Ya, saya ulangi lagi. Segala perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang pernah dilakukan akan diperlihatkan. Peristiwa tersebut pada hari akhir disebut dengan Yaumul D. Yaumul Mahsyar katanya. Kita lihat Yaumul Mahsyar. Apakah benar? Ternyata salah. Ya, bukan Yaumul Mahsyar. Terakhir kelompok 1 maju perwakilan kelompok 1. Oke, namanya siapa? Ridwan. Milih yang mana, Wan? Satu. Pilih 1 katanya. Oke, pilih 1. Kita lihatkan nomor 1 ya. Saya perlihatkan nomor 1. Terjadinya kehancuran sebagai akibat dari bencana alam. Saya minta tolong teman yang lainnya diam. Sehingga banyak manusia yang meninggal dunia. Peristiwa tersebut dinamakan. Ini ada terjadinya kehancuran sebagai akibat dari bencana alam. Sehingga banyak manusia yang meninggal dunia. Bencana alam tadi. Kira-kira apa? Bencana alam itu termasuk apa? 10 9 8. Jawabannya A. Apa namanya A itu? Kiamat kubro. Kita lihat kiamat kubro. Benar apa salah? Ternyata salah. Ya. Oke ya. Dari beberapa pertanyaan, beberapa kelompok. Dari beberapa kelompok yang bertanya tadi, siapa kelompok yang mendapatkan uang? Kelompok 1. Kelompok berapa? 5. Di antara 5 kelompok 5 saja. Satu kelompok saja yang mendapatkan uang. Untuk memahami kedalaman materi berikutnya, tugas kalian adalah saya kasih kesempatan kepada kalian untuk lebih memahami lagi tentang materi ini dan menjawab kuis ini. Kalian bekerja secara kolaboratif. Ini namanya ada kertas apa? Kertas Asturo yang tujuannya adalah kalian gunakan untuk mind mapping sebagai pemahaman kalian untuk memahami materi hari akhir. Ini tadi pretestnya masih belum banyak yang bisa. Sekarang saya akan kasih ini untuk mencari, menganalisis mana yang termasuk kiamat sughro, mana yang termasuk kiamat kubro, apa itu pengertian kiamat, kemudian penjelasan tentang kiamat dan lain sebagainya. Kalian bekerja secara kolaboratif. Oke, siap? Siap apa tidak? Tepuk fokus. Bila. Oke, saya akan bagikan di sini. Ini ada kertas Asturo dan puzzle yang harus kamu tempelkan untuk dijadikan sebagai mind mapping. Sudah dapat kertas Asturonya semua? Jika sudah dapat kertas Asturonya, Bapak akan kasih di sini ada infografis. Di sini ada infografis, ada kalimat yang harus kalian tempelkan, kalian padukan menjadi sebuah peta konsep mana yang termasuk pengertian hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat kecil, hari kiamat besar, pengertian kiamat sughro, pengertian kiamat kubro, kejadian pada hari kiamat itu yang mana kira-kira. Di sini juga ada gambar, bisa kalian tempelkan mind mappingnya dengan menggunakan gambar. Oke, saya bagikan.
Dari hasil kerja kelompok 1 alhamdulillah sudah selesai terlebih dahulu. Maka kelompok 1 Bapak kasih kesempatan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Sofwan. Perkenalkan nama saya Ridwan. Perkenalkan nama saya Safi. Perkenalkan nama saya Tiara. Perkenalkan nama saya Aira. Perkenalkan nama saya Kilau. Yang mempresentasikan Ridwan, silakan dibaca. Pengertian dari air. Hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satupun makhluk yang selamat. Pengertian kiamat sughra, kiamat kecil seperti berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Pengertian kiamat kubro, kiamat besar, hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya, dan tidak ada satu makhluk hidup yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kejadian pada hari akhir. 1. Yaumul Ba'ad. 2. Yaumul Masyad. 3. Yaumul Hisab. 4. Yaumul Mizan. Amin. Tanda-tanda kiamat kecil. 1. Munculnya berbagai fitnah. 2. Banyak bermunculan nabi palsu. 3. Banyak kebohongan dan kesaksian palsu. 4. Perbuatan riba banyak terjadi. 5. Banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tanda-tanda kiamat besar. 1. Terbitnya matahari dari sebelah barat. 2. Munculnya Dajjal. 3. Turunnya Nabi Isa. 4. Turunnya Imam Mahdi. 5. Turunnya Ya'juj dan Ma'juj. 6. Kemunculan bintang melata di bumi. 7. Munculnya duha awan debu asap di timur dan barat. 8. Terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Dari hasil presentasi kelompok berapa, kelompok 1, kira-kira ada tanggapan nggak dari teman-teman kelompok yang lain? Raisa, silakan Raisa menanggapi atau bertanya, silakan Sa. Apa perbedaan kiamat kubro dan kiamat sughra? Apa perbedaan kiamat kubro dan kiamat sughra menurut Ridwan sebagai perwakilan kelompok? Jawaban Kiamat bagaimana? kubro adalah kiamat besar, hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya, dan tidak ada satu makhluk hidup yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kiamat sughra, kiamat kecil seperti berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Oke, itu tadi kiamat kubro itu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Kalau sughra tadi apa? Kiamat kecil ya. Berarti kiamat kecil itu seperti berakhirnya kehidupan seorang atau sebagian makhluk hidup. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan ditutup dengan salam bersama-sama. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong tepuk tangannya satu kali yang keras. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita sudah presentasi semuanya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Saya minta tolong untuk kelompok 1 terlebih dahulu karena sudah selesai duluan tadi, maju ke depan. Perwakilan satu kelompok satu anak untuk menjawab pertanyaan tadi. Kira-kira dari hasil kerjasama kalian bareng-bareng bisa nggak menjawab pertanyaan yang ini lagi? Silakan. Dari kelompok 1 siapa yang mewakili? Aira, silakan maju ke depan. Ya, Aira coba menghadap ke temannya, menghadap ke sana. Aira mau memilih berapa, Ra? 8. Mau memilih 8. Saya pilihkan 8. Oke, pertanyaan dari nomor 8. Pada hari akhir nanti seluruh amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia akan ditimbang di hadapan Allah. Sekecil apapun perbuatan manusia tidak akan luput dari timbangan tersebut. Peristiwa tersebut dinamakan titik-titik. Kita lihat jawabannya, Yaumul Mizan.
Jawabannya benar ya Umul Mizan. Alhamdulillah dapat uang 100.000 uang mainan. Jadi anak-anak, pertemuan kita sudah berakhir pada hari ini juga. Tadi sudah banyak belajar tentang macam-macam hari kiamat. Ada hari kiamat apa tadi? Sughra dan hari kiamat kubro. Ada tanda-tanda hari kiamat sughra dan ada tanda-tanda hari kiamat kubro. Maka dari itu kita sudah melampaui beberapa fase, dari pembukaan fase 1, fase 2. Fase 1 tadi orientasi peserta didik pada kelompok, pada masalah. Fase 2 mengorganisasikan dalam satu kelompok. Fase ketiga membimbing penyelidikan kelompok kuis. Fase keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tadi sudah pada presentasi semua membuat karya. Dan terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, pekerjaan yang terakhir kita, karena ini waktunya sudah berakhir, maka tugas kalian adalah mempersiapkan diri untuk mengerjakan LKPD, mengerjakan kuis asesmen yang ada pada LKS pada bab 7. Pada LKS pada bab 7 kalian kerjakan di rumah. Minggu depannya kita akan bahas bersama-sama, akan Bapak nilai. Jadi ingat bahwa setiap manusia itu akan mengalami kematian. Kematian manusia itu termasuk kiamat sughra, bagian dari kiamat sughra. Kalau hancurnya seluruh alam semesta adalah bagian dari kiamat kubro. Maka dari itu kita siapkan iman kita sebagai seorang muslim. Bagaimana menghadapi kiamat? Apakah sudah banyak amalnya? Apakah sudah banyak berbaktinya kepada guru, kepada orang tua, ya kepada teman, berbuat baik kepada sesama. Nah, di situ nanti kita akan ditimbang di yaumul mizan, ditimbang, dihisab, hisab amalnya, kemudian ditimbang, kemudian dibalas pada yaumul jaza. Pembalasan itu bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Saya kira seperti itu. Saya minta tolong ketua kelas, siapa namanya? Ridwan, untuk memimpin berdoa. Silakan maju ke depan. Baiklah, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat.